Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Diki Firmansyah. Kode sahamnya SICO, nama perusahaannya yaitu PT Sigma Energi Komprensindo Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya SICO. Kemudian kita enter. Oh, nampaknya perusahaan ini perusahaan yang baru IPO. Jadi kita harus lihat apa yang dilakukan oleh semi retailnya di sini atau investor besarnya. Apakah ada investor besarnya atau hanya semi retail saja seperti itu? Karena pada umumnya perusahaan yang baru IPO itu investor besarnya biasanya belum ada. Underwriter lah yang menjadi investor besar pertama, tetapi underwriter itu dibatasi hanya boleh memiliki saham itu di bawah 5%. Makanya biasanya mereka tidak tercatat dalam kepemilikan 5% atau di atas 5%. Makanya mereka tidak bisa dikategorikan sebagai pengendali atau investor besar seperti itu. Ini khusus saham scriptless-nya ya, bukan saham warkatnya. Karena saham warkat tidak perlu kita hitung, karena itu tidak bisa menggerakkan harga. Nah, sekarang kita cek dulu apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari awal IPO, yaitu tanggal 8 April, sampai perdagangan terakhir kemarin di tanggal 19 Mei 2022. Di periode ini, sebulan lebih terakhir ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Atau investor semi retailnya? Seperti itu. Apakah sudah ada investor besarnya atau belum? Kalau belum ada, berarti yang menggerakkan harga di sini adalah investor semi retailnya. Oke, kita langsung saja cek. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini SICO. Kemudian tanggalnya kita ganti dari awal IPO ini tanggal 8 ya, 8 April 08. Kemudian 04 April ya 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Sigma Energi Komprensindo Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan metode manual, maka dapat disimpulkan bahwa dari awal IPO sampai perdagangan terakhir di tanggal 19 Mei 2022 kemarin, investor besarnya itu melakukan aksi masif distribusi. Jadi, karena ini perusahaan yang baru IPO, jadi underwriter-nya sebagai pemilik barang terbesar, itu mereka jualan. Terus jualan sehingga harga sahamnya terus turun sampai perdagangan tanggal 19 kemarin. Indikasinya adalah masif distribusi. Mereka menjual barang ke investor retail atau semi retail yang lain dalam jumlah yang sangat besar. Makanya harga sahamnya turun seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka harga sahamnya berpotensi turun lebih dalam apabila investor semi retailnya atau underwriter-nya itu tidak berhenti jualan, seperti itu. Tetapi kalau mereka mulai berhenti jualan dan mulai akumulasi, maka ada peluang harga sahamnya akan naik lagi, seperti itu. Nah, saya juga penasaran, di perusahaan ini sudah ada investor besarnya atau belum? Oke, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Tetapi sebelum kita cek, saya ingatkan kembali bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar.
Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, di channel Telegram, rekan-rekan bisa bertanya seputaran aktivitas dari investor besar dari perusahaan yang rekan-rekan miliki. Apakah mereka sedang akumulasi atau distribusi seperti itu. Oke, langsung saja kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Sigma Energi Komprensindo Tbk ini 29,5% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 29,5% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Artinya, tidak ada satupun investor institusi lokal maupun individual lokal atau institusi asing atau individual asing yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5%. Maka dari itu, kategori investor besarnya 0% atau tidak ada. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 10,2% berdasarkan penghitungan. Nah, ini porsi kepemilikan retail yang sangat kecil. Wajar karena perusahaan ini perusahaan yang tidak terlalu terkenal di publik seperti itu. Jadi tidak terlalu diminati oleh retail. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail. Sisanya itu yang pegang adalah underwriter-nya. Mereka memiliki banyak akun dan jualan juga dengan akun-akun yang berbeda. Jadi, karena investor semi retailnya atau underwriter-nya terus jualan, maka sebaiknya kita jangan dulu membeli perusahaan ini selama mereka masih terus distribusi. Tunggu sampai mereka melakukan akumulasi, barulah kita beli perusahaan ini kembali. Karena jangan sampai mereka terus distribusi, barangnya terus dibuang ke retail, kita malahan beli. Nah, itu bisa menyebabkan kita nyangkut seperti itu. Sebaiknya jangan dulu beli. Nah, nanti kalau investor besarnya sudah jelas, peta kepemilikannya sudah sangat detail, jelas siapa pemilik terbesarnya, kemudian retailnya berapa, semi retailnya berapa, barulah kita mulai melirik kembali perusahaan ini seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Diki Firmansyah. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.